Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Laila, pada mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai materi jarak dalam ruang. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 12. Materi jarak dalam ruang ini sesuai dengan kompetensi dasarnya terdiri dari jarak antar titik, jarak dari titik ke garis, dan jarak dari titik ke bidang. Dalam video ini, kita hanya akan membahas mengenai materi jarak antar titik dan jarak dari titik ke garis. Selain itu, dalam video ini kita juga akan belajar bagaimana menentukan jarak dalam ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep jarak dan menentukan jarak dalam ruang. Materi prasyarat yang harus dikuasai sebelum belajar mengenai materi jarak dalam ruang ini adalah rumus Pythagoras dan luas segitiga. Pada bagian pertama, kita akan belajar mengenai materi jarak dari titik ke titik. Perhatikan contoh berikut. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB 6 cm, BC 4 cm, dan AE 3 cm. Jika P titik tengah EH, tentukan jarak dari titik P ke titik C. Jadi kita gambar dulu baloknya seperti ini. Ini adalah balok ABCD EFGH, di mana panjang AB-nya adalah 6 cm, kemudian BC-nya adalah 4 cm, dan AE-nya 3 cm. Kemudian tentukan juga titik P-nya. Titik P-nya merupakan titik tengah EH. Nah, ini titik P. Setelah ditentukan titik P, kita akan menghitung jarak dari titik P ke titik C. Ya, ini jarak dari titik P ke titik C dinyatakan dengan ruas garis ini, PC. Bagaimana cara menentukan jarak dari titik P ke titik C? Kita bisa menggunakan segitiga. Nah, ini adalah segitiga CGP. Atau bisa juga kita menggunakan segitiga ini segitiga CDP. Ya, perhatikan segitiga CDP. Segitiga CDP ini merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik D. Kalau kita putar gambarnya, akan terlihat, nah seperti ini, akan terlihat bahwa segitiga CDP siku-siku di titik D. Nah, atau lewat sini. Ya, ini segitiga CDP. Siku-siku di titik D. Karena segitiga CDP itu siku-siku, untuk mencari panjang sisi-sisinya, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, di mana ini diketahui CD-nya, panjang CD sama dengan panjang AB, yaitu 6 cm. Kemudian panjang DP-nya berapa? DP-nya ternyata belum diketahui. Jadi kita bisa mencari DP dengan menggunakan segitiga. Nah, ini segitiga DHP. Perhatikan segitiga DHP. Segitiga yang biru ini kita putar, coba. Nah,
segitiga DHP ini terlihat adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di titik H. Iya, siku-siku di titik H. Kemudian di mana diketahui DH, panjang DH itu sama dengan panjang AE, yaitu 3 cm. Kemudian panjang HP, karena P ini merupakan titik tengah dari EH, maka HP ini panjangnya setengah dari panjang EH, di mana panjang EH itu sama dengan panjang BC, yaitu 4 cm. Jadi HP itu setengah kali 4 sama dengan 2 cm. Nah, kita sudah tahu DH dan HP, maka kita bisa mencari panjang DP dengan menggunakan rumus Pitagoras, karena segitiga DHP tadi merupakan segitiga siku-siku di titik H. Jadi DP kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah HP kuadrat. DH kuadratnya 3 kuadrat, HP kuadrat sama dengan 2 kuadrat, jadi sama dengan 13. Maka DP kuadratnya ini 13. Nah, setelah ketemu DP kuadrat, kita bisa mencari ini CP dengan menggunakan rumus Pitagoras juga. CP atau PC, berapa panjang PC? Kita gunakan rumus Pitagoras. PC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah DP kuadrat. CD kuadratnya tadi 30, CD nya 6, jadi CD kuadratnya 36, kemudian DP kuadratnya 13, jadi PC kuadrat sama dengan 49. Maka PC nya adalah akar 49 atau 7. Jadi jarak dari titik P ke titik C adalah 7 cm. Kesimpulannya bagaimana? Jadi jarak dari titik ke titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Selanjutnya, bagaimanakah cara menentukan jarak dari titik ke titik dengan menggunakan GeoGebra? Nah, ini adalah tampilan GeoGebra-nya dengan menu-menu utama ada di sini. Untuk menentukan jarak dari titik ke titik, kita gambar dulu bangun ruangnya. Dari contoh yang tadi, kita lihat contoh yang tadi, diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB 6 cm, kemudian BC 4 cm dan AE 3 cm. Jika P merupakan titik tengah EH, tentukan jarak dari titik P ke titik C. Jadi kita gambar dulu baloknya seperti ini. Untuk menggambar balok pada aplikasi GeoGebra, bagaimana caranya? Jadi kita gambar alasnya dulu ya dengan menggunakan menu poligon. Ini alasnya tadi AB 6 cm. Jadi kita buat garis panjang 6 cm. Bebas dimulai dari mana saja, kita bisa misalkan akan dimulai dari sini, maka kita hitung 6 satuan dari sini. Nah, sampai sini. Kemudian BC-nya 4 satuan atau 4 cm. Ya. Jadilah alas baloknya ABCD. Untuk menggambar baloknya, kita ubah dulu view-nya. Kita munculkan 3D grafik. Grafiknya kita hilangkan. CAS-nya kita munculkan. Jadilah tampilan seperti ini.
Selanjutnya kalau kita akan menghilangkan ini axis dan plane-nya, bisa kita klik kanan, so axis-nya kita hilangkan, so plane, kemudian ini masih ada A, B, C, D ya, labelnya bisa kita hilangkan juga. Caranya sama, klik kanan, show label ya. Nah, jadilah ini alas baloknya. Selanjutnya untuk menggambar tingginya, untuk menggambar balok secara lengkapnya, kita harus menggambar tingginya. Bagaimana caranya? Kita gunakan menu ini, extrude to prism, kemudian klik pada alasnya. Nah, ini tingginya, ketikkan tingginya 3 satuan atau 3 cm. Oke. Jadilah balok. Ini balok A, B, C, D. Ini seharusnya E, F, G, H ya. Ini bisa kita ganti dengan cara klik kanan, rename E. Oke. Ini juga sama caranya, F. Ini rename juga G, dan yang terakhir ini H ya. Oke, jadilah ini balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jika P adalah titik tengah EH tadi ya, soal yang tadi, jika P titik tengah EH, tentukan jarak dari P ke titik C. Berarti kita tentukan titik P nya dulu yang merupakan titik tengah EH dengan menggunakan menu ini, midpoint or center, klik pada garis EH nya. Nah, akan muncul titik tengahnya. Ini bisa kita ganti juga dengan rename P. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan atau menghitung jarak dari P ke C? Kita tinggal ketikkan di sini, distance. Nah, muncul ini, kita pilih yang paling atas, P, C. Ya, enter. Nah, ternyata tidak muncul hasilnya. Bagaimana untuk memunculkan ini? Kita bisa menggunakan bantuan segmen, garis menu segmen ini. Ya. Arahkan ke sini buat segmen dari P ke C. Nah, jadi jaraknya, nah muncul jaraknya adalah 7 satuan atau 7 cm. Mudah bukan menentukan jarak dari titik ke titik menggunakan GeoGebra? Kalian nanti bisa mencoba titik-titik yang lain. Misalkan kita akan menentukan jarak dari titik P ke titik D misal. Maka tinggal ketikkan distance P, D. Enter. Masih belum muncul juga jaraknya. Kita buat segmen garis dari P ke D. Nah, ya, jadi jaraknya adalah akar 13. Atau misalkan kita akan mencari jarak dari titik P ke G, maka bisa kita ketikkan distance P, G. Oke. Nah, ini langsung muncul jaraknya, yaitu 2 akar 10. Ya, demikian cara menentukan jarak dari titik ke titik dengan menggunakan GeoGebra. Pada bagian kedua, kita akan belajar mengenai jarak dari titik ke garis. Misalkan terdapat titik A dan garis F. Nah, pada garis F ini terdapat tidak terhingga titik ya. Contohnya ini titik-titiknya. Nah, ini adalah titik-titik yang terdapat pada garis F, dan masih banyak lagi titik-titik yang lain karena pada garis F ini terdapat tidak terhingga titik, di mana masing-masing titik
pada garis F ini mempunyai jarak yang berbeda terhadap titik A, yang bisa digambarkan seperti ini. Jaraknya merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik-titik tersebut. Nah, dari banyak ruas garis ini, manakah yang merupakan jarak dari titik A ke garis F? Jadi jarak dari titik A ke garis F merupakan ruas garis yang terpendek yang dapat ditarik dari titik A ke titik-titik ini. Ruas garis yang terpendek itu yang mana? Yang terpendek itu otomatis yang dia akan membentuk sudut 90 derajat atau yang tegak lurus dengan garis F. Jadi pada prinsipnya untuk menentukan jarak dari titik A ke garis F, kita harus mencari garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis F. Sebagai contoh, misalkan kubus KLMN OPQR mempunyai panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik L ke diagonal OQ. Bagaimana penyelesaian untuk soal ini? Jadi kita gambar dulu kubusnya, yaitu kubus KLMN OPQR dengan rusuk 4 cm. Rusuknya 4 cm, maka jarak dari titik L ke diagonal OQ itu yang mana? Nah, kita bisa membuat segitiga LOQ. Ya, ini segitiga LOQ, di mana segitiga LOQ ini sisi-sisinya, semua sisinya ini merupakan diagonal bidang pada kubus. Jadi segitiga LOQ merupakan segitiga sama sisi. Karena sama sisi, maka jarak dari titik L ke OQ adalah jarak dari L ke titik tengah OQ. Nah, untuk menentukan titik tengah OQ, kita bisa menggunakan bantuan garis PR. Kita tarik garis dari P ke R atau R ke P, ya. Nah, titik potong dari PR dan OQ ini adalah titik tengah OQ, ya. Disebut titik S. Jadi jarak dari L ke OQ adalah jarak dari L ke titik tengah OQ, yaitu S. Jadi sama dengan jarak dari L ke S, sama dengan panjang ruas garis LS. Ya, ini jaraknya, panjang ruas garis LS. Bagaimana menentukan panjang ruas garis LS? Kita bisa mengambil segitiga LSQ atau bisa juga LSO. Ya. Misalkan yang kita pakai adalah segitiga LSQ, SQL. Segitiga SQL ini merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di S. Kenapa? Karena tadi ini kan tegak lurus. LS tegak lurus dengan OQ. Ya, kalau diputar gambarnya akan terlihat ini tegak lurus. Ya, ini tegak lurus di S. Karena LSQ siku-siku, sebentar. Ya, karena segitiga LSQ siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras. Kita bisa mencari LS-nya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Rumusnya bagaimana? LS kuadrat sama dengan LQ kuadrat dikurangi QS kuadrat. LQ-nya berapa?
LQ-nya ini merupakan diagonal bidang pada kubus, dimana tadi rusuknya 4 cm, maka panjang LQ adalah 4/2. Nah, atau bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras juga. Bisa memakai segitiga LMQ. Ya, misalkan ini segitiganya LMQ. Maka untuk mencari LQ kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah MQ kuadrat. LM-nya berapa? LM-nya rusuk kubus, yaitu 4 cm, ditambah MQ-nya juga 4 cm, 4 kuadrat, jadi sama dengan 16 ditambah 16 hasilnya 32, itu LQ kuadratnya. Jadi karena LQ kuadratnya 32, maka LQ-nya sama dengan akar dari 32, atau disederhanakan menjadi 4/2. Nah, LQ-nya sudah ketemu, kita bisa mencari QS-nya, tinggal mencari QS-nya. QS ini karena S merupakan titik tengah dari OQ, maka QS ini panjangnya setengah dari OQ, dimana OQ ini panjangnya sama dengan LQ, karena ini sama-sama diagonal bidang pada kubus. Ya, jadi QS sama dengan setengah OQ sama dengan setengah LQ. OQ-nya tadi atau LQ-nya 4/2, jadi OQ-nya juga sama 4/2, jadi QS sama dengan setengah kali 4/2, hasilnya 2/2. Ya, sudah ketemu QS-nya, kita kembali ke sini. Kita tadi akan mencari LS-nya dengan rumus ini, Pythagoras ini. LS kuadrat sama dengan LQ kuadrat dikurangi QS kuadrat. LQ-nya tadi 4/2, LQ kuadratnya 32. Jadi ini 32 dikurangi QS-nya tadi 2/2, jadi QS kuadratnya adalah 8. Jadi 32 dikurangi 8 hasilnya 24. Maka LS-nya adalah akar dari 24, atau disederhanakan menjadi 2/6. Nah, demikianlah cara menentukan jarak dari titik ke garis. Bagaimana menentukan jarak dari titik ke garis menggunakan GeoGebra? Kita bisa ubah tampilannya dulu menggunakan 3D grafik dan CAS. Kemudian ini grafiknya kita hilangkan, ya akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya untuk menggambar kubusnya kita menggunakan menu cube. Kemudian karena kubusnya mempunyai rusuk 4 cm, maka tarik garis panjang 4 cm, misalkan dari min 2, maka ini sampai 2. Nah, muncullah kubus dengan rusuk 4 satuan atau 4 cm. Untuk menyederhanakan tampilannya, kita bisa hilangkan ini plan dan axis-nya. Kemudian grafik algebra-nya juga kita hilangkan. Ya, ini kubusnya bisa kita putar-putar seperti ini. Ya, karena kubusnya adalah kubus KLMNOPQR, maka kita ubah dulu ini titik-titiknya. Ini K, kemudian ini L, selanjutnya ini M, selanjutnya ini N,
kemudian ini yang atas OPQR, ini O, kemudian ini P, ini Q, dan yang terakhir adalah titik R. Ya, jadilah kubus KLMN OPQR. Nah, kita akan mencari jarak dari titik L ke diagonal OQ atau garis OQ. Maka kita munculkan dulu garis OQ-nya dengan menggunakan menu segmen, kemudian tarik garis dari O ke Q. Nah, muncullah garis OQ. Nah, untuk menentukan jarak dari L ke OQ, maka kita harus mencari garis yang tegak lurus dari L tegak lurus OQ menggunakan menu perpendicular line. Kita tarik garis dari L ke garis OQ. Nah, akan muncul garis ini. Garis ini tegak lurus garis OQ. Ya, bisa kita putar-putar untuk melihat bahwa ini tegak lurus. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jarak dari L ke OQ adalah jarak dari L ke titik potong garis yang tegak lurus ini dengan diagonal OQ. Jadi kita buat di sini titik potongnya dengan menggunakan menu intersect. Klik di sini. Ya, akan muncul titik potong garisnya. Kemudian kita beri nama dengan titik S menyesuaikan dengan contoh yang tadi. Ya, jadi jarak dari L ke diagonal OQ sama dengan jarak dari L ke S. Bagaimana menghitung jaraknya? Kita bisa mengetikkan di sini distance L, S, kemudian enter. Nah, muncullah jaraknya yaitu 2 akar 6. Ya, mudah bukan menentukan jarak dengan menggunakan GeoGebra. Selanjutnya kalian bisa menentukan jarak yang lain, misalkan dari titik K ke garis OM dengan cara yang sama, yaitu buat dulu garis OM nya dengan menggunakan menu segmen, tarik garis dari O ke M. Nah, selanjutnya buat garis yang tegak lurus melalui O dan tegak lurus M dengan menggunakan menu ini tadi perpendicular line, tarik garis dari K, tegak lurus OM. Nah, maka akan muncul ini garisnya yang tegak lurus. Kemudian kita buat titik potongnya, ini bisa kita ganti titik potongnya misalkan dengan T. Maka jarak dari K ke OM sama dengan jarak dari K ke T. Untuk menghitung garis atau jaraknya, ini kita bisa mengetikkan di sini distance K, T. Enter, muncullah jarak dari titik K ke garis OM yaitu 4/3 akar 6 atau 4 akar 6/3. Ya, demikian cara menentukan jarak dari titik ke garis dengan. Selanjutnya, bagaimana menentukan jarak dari titik ke titik dan dari titik ke garis pada limas segi 4 beraturan dengan menggunakan GeoGebra. Jadi kita harus menggambar limasnya dulu. Bagaimana caranya? Kita buat alasnya dulu ya dengan menggunakan menu ini. Misalkan alasnya 4 satuan, maka kita buat ini 4 satuan.
Kemudian kita munculkan 3D grafik dan CAS. Ini grafiknya kita hilangkan. Nah, akan muncul seperti ini. Kita hilangkan show plan dan show axis-nya supaya lebih jelas. Selanjutnya ini huruf-huruf ini bisa kita hilangkan, show label. Ya, untuk membuat limasnya kita memakai menu ini, extrude to pyramid. Kita klik pada alasnya ini. Nah, kemudian ini untuk menentukan tingginya, misalkan tingginya 6 satuan. Oke, maka akan terbentuklah limas segi 4 peraturan dengan rusuk alasnya adalah 4 satuan dan tingginya 6 satuan atau 6 cm. Bagaimana menentukan jarak dari titik ke titik dari limas ini atau jarak dari titik ke garis? Caranya sama seperti tadi, kita tuliskan distance, kemudian misalnya kita akan menentukan jarak dari titik ini titik D ke titik F. D ke titik F. Ya, enter. Nah, jika tidak muncul jaraknya, kita bisa menggunakan bantuan segmen. Kita membuat segmen dari D ke F. Nah, maka akan muncul jaraknya itu 2 akar 11 ya. Kemudian misal kita akan mencari jarak dari B ke titik tengah DF, maka buat dulu titik tengahnya dengan menu midpoint or center, klik di sini. Nah, akan muncul titik tengahnya yaitu E. Kemudian kita cari jaraknya, distance B ke E. Nah, ternyata tidak muncul juga jaraknya, jadi kita memakai segmen garis B ke E ya. Nah, jadi jaraknya adalah 3 akar 3. Itu cara menentukan jarak dari titik ke titik. Kalian bisa mencobanya untuk titik-titik lain dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian bagaimana menentukan jarak dari titik ke garis? Caranya sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Kita buat dulu garis tegak lurusnya dengan menggunakan perpendicular line. Nah, misalkan kita akan menentukan jarak dari titik D ke BF, D ke garis BF. Nah, akan muncul garis yang tegak lurus dengan BF yang ditarik dari titik D. Ini perpotongannya di sini. Kita buat titik potongnya, intersect. Nah, maka jarak dari titik D ke garis BF adalah sama dengan jarak dari titik D ke titik G. Maka kita bisa mencari jaraknya di sini, distance D G. Nah, muncullah jaraknya yaitu 12 akar 22 per 11 ya. Untuk contoh-contoh lain bisa kalian buat sendiri untuk mencari jarak dari titik ke garis ya. Demikianlah cara menentukan jarak dari titik ke titik maupun
jarak dari titik ke garis pada 5 segi 4 beraturan dengan menggunakan GeoGebra. Untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari tadi, silahkan kerjakan soal-soal berikut. Demikian materi kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.